Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Akil. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana merancang database ya dengan teknik IRD atau Entity Relationship Diagram. Untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai. Oke. Baik, sekarang kita akan coba menganalisa dan mendesain rancangan database ya dengan menggunakan konsep IRD. Nah, untuk studi kasusnya kita akan coba studi kasus untuk sistem informasi penjualan ya. Sistem informasi penjualan ini umum ya, makanya kita akan lebih mudah dalam memahaminya sebagai dasar untuk merancang database yang lebih kompleks lagi nantinya ya. Langkah pertama ketika kita merancang database dengan menggunakan IRD adalah kita harus mengidentifikasi entitas-entitas yang terlibat di dalam sistem. Entitas ini bisa berupa pelaku ya, orang, atau suatu unit kerja atau suatu objek gitu ya di dalam sistem. Kalau sistem penjualan, di sini tentu ada objek namanya, objek produk misalkan ya, produk. Kemudian produk dia pasti memiliki kategori ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Jadi produk dengan kategori dia akan memiliki relasi. Nah, relasi ini digambarkan dari konseptualnya di dalam sistem, bagaimana hubungan antara produk dengan kategori. Produk memiliki kategori ya. Nah, semantik-semantik ini akan memberi pemahaman terhadap rancangan secara keseluruhan nantinya ya. Nah, satu produk dapat memiliki banyak kategori ya, atau satu produk satu kategori, atau kita balik, satu kategori dapat dimiliki oleh banyak produk. Nah, itu akan menggambarkan nanti derajat relasi atau disebutnya kardinalitas ya. Jadi hubungan kategori dengan produk itu one to many, one to one, atau many to many. Nah, makanya konsepnya tadi bagaimana konsep semantiknya. Kalau di sini kita bisa menggambarkan satu kategori ya bisa dipakai oleh banyak produk, ya kan? Berarti kita gambarkan rules-nya ya, atau kardinalitasnya. Nah, sini produk, di banyak produk ya, kategorinya satu ya. Jadi satu kategori ini bisa dimiliki oleh banyak produk ya. Kemudian kita akan menemukan entitas lain di sini yang berperan penting dalam sistem, yaitu kita akan ada customer ya, atau pelanggan. Kita pakai terminologi bahasa Indonesia saja ya, pelanggan. Nah, pelanggan akan melakukan pemesanan ya. Tapi dia ada entitas pesanan. Nah, entitas pesanan ini bukan entitas yang konkret ya. Dia objek dalam sistem abstrak, tapi pelanggan melakukan pesanan. Nah, di sini ada relasi ya. Hubungannya apa nih pelanggan dengan pesanan tadi? Ya, pelanggan melakukan pesanan.
relationship ini sebaiknya menggunakan kata kerja ya, supaya kita bisa memberi makna dalam sistem. Jadi ya, hubungan antar entitas itu seperti apa ya. Jadi hubungan di sini menggunakan kata kerja ya, relationship. Satu pelanggan bisa berapa kali dia melakukan pesanan. Nah, ini kita harus tahu. Jadi seorang pelanggan minimal ya, dia bisa melakukan 1 kali pesanan atau lebih. Dia dikatakan pelanggan kalau dia sudah beli produk kita ya. Berarti harus ada satu minimalnya, 1 pesanan. Kemudian pesanan sendiri ya, harus kita gambarkan lagi hubungannya dengan produk. Kan pelanggan memesan produk ya. Nah, biasanya ada detail pesanan yang berisi data produk yang dibeli oleh pelanggan. Kenapa kita buat detail seperti ini ya? Kalau ini saya langsung relasikan antara pesanan dengan produk, artinya satu pelanggan hanya bisa melakukan pesanan 1 produk gitu ya. Karena produk di sini nanti ada key-nya, yaitu ID produk atau ID produk. Dan ID produk di sini nanti di pesanan tidak bisa lebih dari 1 gitu ya. Kalau lebih dari 1, dia harus dipecah. Jadi ada detail pesanan. Nah, maka di sini kita gambarkan hubungannya. Pesanan berisi ya, detail pesanan. Sekarang kardinalitasnya, 1 pesanan ya bisa berisi banyak detail pesanan ya, minimal 1 atau lebih. Kenapa? Walaupun 1 produk nanti itu juga akan masuk ke dalam detail minimal 1 ya, tergantung transaksi si penjual nanti. Nah, baru di sini kita bisa gambarkan relasi antara produk dengan detail pesanan. Jadi detail pesanan berisi produk. Sekarang role-nya bagaimana? 1 produk bisa dibeli oleh customer lebih dari 1 ya. Berarti dia hanya perlu menambah kuantitasnya aja berapa, tapi produknya tetap 1. Tapi bisa juga satu produk 1 detail pesanan ya. Nah, kita tergantung sudut pandangnya nih, melihatnya relasinya dari si detail pesanan atau dari si produk gitu ya. Nah, berarti di sini kalau kita dari produk, di table produk hanya ada 1 produk tersebut. Tapi di detail pesanan, produk tersebut bisa dibeli oleh lebih dari 1 customer gitu ya. Jadi itu bisa banyak ya. Di detail pesanan, produk tersebut bisa ada banyak ya. Tetapi di table produk dia hanya ada 1, karena table produk adalah table master nanti gitu ya. Oke, ini adalah core dari sistem informasi penjualan. Kita bisa menambahkan beberapa entitas lagi mungkin ya. Misalkan produk ini dibeli dari supplier yang mana ya. Kita bisa tambahkan entitas supplier.
relasi yang sederhana adalah produk memiliki supplier atau supplier memiliki produk, ya. Hubungannya derajat relasinya satu supplier bisa dia memiliki banyak produknya. Gitu. Kemudian pesanan ini tentu kalau zaman online sekarang harus ada pengirimnya, gitu ya. Setiap pesanan harus ada pengirim. Berarti ada entitas pengirim, ya. Dan seperti misalkan pakai JNE, pakai si cepat atau gesit, ya. Nanti pesanan ini dikirim oleh siapa? Jadi kalau merancang ini kita jangan tergesa-gesa, ya. Kita pikirkan secara matang konsep sistemnya, gitu ya. Nah, nanti akan kita temukan kebutuhan database-nya seperti apa, gitu. Nah, antara pengirim dengan pesanan, ya, ada relasi dikirim. Nah, kita perlu pikirkan juga setiap pengiriman itu kalau beda kota pasti beda lagi tarifnya, ya. Jadi pengirim dia punya daftar kota biasanya dan daftar tarif. Kalau ke sini tarifnya berapa, kalau ke sini tarifnya berapa. Tapi kita inginkan ID pengirimnya satu, gitu ya. Tapi kalau dia memiliki daftar, ya, berarti dia ada relasi lagi. Katakanlah kita akan buat biaya kirim, entitas biaya kirim. Tapi entitas ini lahir kalau pesanan itu pengirimannya berbeda-beda, ya. Maka kita bisa menggunakan ternary atau ternary association. Biaya kirim. Dia ada relasi pengirim memiliki biaya kirim. Kita pikirkan dulu, ya, apakah ini termasuk biaya kirim itu sesuatu yang fix atau dia ada karena adanya transaksi, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan biaya kirim itu bisa jadi sesuatu yang fix, ya. Artinya dia termasuk strong entity bukan weak entity. Maka bisa kita jadikan sebagai entitas tunggal sendiri, ya, yang tidak ada hubungannya dengan transaksi, gitu ya. Jadi kita jadikan entitas saja. Nah, baru nanti ada relasi antara pengirim dengan biaya kirim. Jadi pengirim memiliki biaya kirim, ya, di mana satu pengirim, ya, bisa memiliki banyak biaya pengirim, biaya kirim, ya. Tergantung kotak-kotaknya nanti, gitu ya. Kemudian
pesanan tadi ya dengan biaya kirim gimana hubungannya nih? Kita harus pikirkan dulu. Setiap pesanan yang dilakukan pasti dia akan menentukan dikirim kemana gitu ya, atau kotanya apa gitu. Kota tergantung nanti di pelanggan, bisa menggunakan data pelanggan yang ada atau bisa juga dia tentukan pada saat membeli gitu nanti. Maka kita perlu memikirkan juga relasi antara biaya kirim dengan pesanan. Oke, berarti di sini ada relasi antara pesanan dengan biaya kirim ya. Satu pesanan itu, sebentar. Pesanan memiliki biaya kirim. Role-nya atau kardinalitasnya, satu pesanan pasti satu biaya kirim ya, one to one. Jadi oke, ini entitas yang sudah kita dapat. Mungkin bisa bertambah lagi nih. Sini mungkin kita juga perlu menentukan pembayarannya, tipe pembayarannya apa dia, ya kan? Kita akan ada entitas pembayaran gitu ya. Nanti dia mau bayarnya transfer, mau bayar cash on delivery, mau bayarnya pakai kartu kredit, ya kan? Pasti berbeda-beda. Jadi pesanan ini memiliki pembayaran. Kardinalitasnya tentu satu pesanan satu macam pembayaran ya, supaya gampang gitu ya. Oke, kita sudah dapatkan entitas-entitasnya nih. Coba pikirkan lagi apa yang masih kurang gitu ya. Pada tahap konseptual ini kita harus berpikir kreatif ya, sesuai dengan kebutuhan sistemnya nanti seperti apa gitu ya. Baik, selanjutnya saya mau kembangkan lagi mengenai entitas biaya kirim ya. Setiap biaya kirim itu kan berbeda-beda tergantung kotanya. Maka secara tidak langsung kita juga memerlukan adanya entitas kota ya. Karena kota-kota ini nanti akan berelasi dengan biaya kirim gitu ya. Kita taruh di sini. Kota berelasi dengan biaya kirim. Kalau bingung keywordnya apa, tulis saja memiliki, itu yang paling sederhana ya. Kota memiliki biaya kirim gitu. Nah, satu kota bisa biaya kirimnya beda-beda tergantung dari pengirimnya nanti ya. Jadi bisa one to many. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, kita lihat, maka biaya kirim ini sebetulnya termasuk dalam ternary relationship ya. Ini termasuk ternary relationship. Ya. Dia timbul ya karena adanya hubungan antara pengirim dengan kota dengan
pesanan gitu ya. Bisa juga dia disebut sebagai weak entity gitu ya. Jadi kita lihat ya. Nah, dalam konseptual inilah baru kita bisa memahami penerapan IRD tadi. Oh, kalau seperti ini kasusnya termasuk dalam ternary ya, asosiasi atau ternary relationship, enary ya, bisa juga disebut enary. Sekarang kita tinggal tambahkan atribut-atribut pada entitas tersebut ya. Ini harus kita renggangkan supaya ada ruang ya untuk menaruh atributnya nanti. Kalau saya taruh di sini. Oke, kita mulai dari yang menjadi master ya, entitas-entitas pokok di sini. Di sini warnanya saya kasih warna yang berbeda karena dia entitas pokok. Sebentar, warnanya nggak bisa berubah ya. Oke, abaikan. Supplier, dia memiliki ID supplier ya. Karena dia menjadi key, kita tandai dengan bintang ya. ID supplier. Kita singkat-singkat saja supaya nanti implementasinya mudah di dalam table ya. Kemudian nama supplier. Kemudian tentunya ada alamat ya. Juga ada nomor telepon. Oke. Kemudian di produk, sebentar, di kategori dulu ya. Kategori memiliki ID kategori yang menjadi key ya. Kemudian nama kategori. Terus di produk maka akan memiliki ID produk. Ini menjadi key ya. Kita singkat-singkat saja.
nama prodi, nama produk maksud saya. Kemudian deskripsi ya. Nah, terus baru dia ada ID kategori ya. Nah, di sini ID kategori akan menjadi foreign key ya. Terus ada harga ya. Nah, harga ini adalah harga dasar gitu ya, atau harga beli ya. Kemudian kita beralih ke pelanggan ya. Oh sebentar, produk ada yang kurang, yaitu ID suppliernya belum saya masukkan. Nah, disitu dia jadi foreign key. Sekarang di pelanggan tentunya ada ID pelanggan ya, dan dia termasuk key ya. ID pelanggan, ID PLG ya. Terus nama pelanggan, terus email ya. Terus alamat, dan HP. Oke, terus baik, selanjutnya untuk entitas pembayaran ya. Sini intinya adalah nanti ID jenis pembayaran. Kita harus langsung mengidentifikasi key ya, supaya nanti relasinya jelas ya.
nama pembayaran. Kemudian setelah pembayaran, kita coba ke pesanan dulu ya, atribut-atribut yang mungkin ada. Yang pertama pasti ada ID pesanan ya. Kemudian tanggal pesan, terus kita hubungkan juga nih ke biaya kirim ya, tapi kita tambahkan dulu ID pelanggan sini. ID pelanggan di sini dia menjadi foreign key nantinya. Kemudian ada ID jenis pembayaran. Sekarang ini nanti akan bertambah lagi ya. Ke detail pesanan dulu kita ya. Sini pasti ada ID pesanan. Tapi di sini dia sebagai foreign key. Kemudian ada ID produk ya. Ini harus sama penulisannya. Saya singkat. Kemudian, di sini harus ada harga, tapi harga jual gitu ya. Nanti berbeda dengan harga dasar. Ini untuk menghitung keuntungannya nanti ya. Nanti kalau sudah terkait dengan sistem yang lebih luas, misalkan sistem akuntansi ya, maka hal ini perlu kita masukkan ya, perbedaan antara harga dasar dengan harga jual. Kemudian di biaya kirim kita tambahkan dulu atribut biaya kirim. Terus kita tampilkan dulu di pengirim ini ID pengirim supaya key-nya sudah jelas. Di sini adalah ID pengirim ya. Nama pengirim kita singkat saja ya.
Kemudian di kota ini ada ID kotanya dan nama kota. ID kota otomatis key ya. Nah, baru di biaya kirim ini harus ada ID pengirim sebagai foreign key ya. Dan juga ada ID kota. Yang juga sebagai foreign key. Nah, berarti biaya kirim ini kita berelasi dengan pesanan yang harus kita masukkan adalah apa nih? ID pengirim dan ID kota, gitu ya. Saya taruh di sini. Jadi nanti berelasi dia menggunakan ID pengirim dan ID kota, maka dapat biaya kirimnya berapa. Nah, kurang lebih seperti ini ya rancangan database untuk sistem penjualan ya. Kalau rancangan yang secara konseptual ini ya, kita menggunakan IRD sudah selesai ya. Kita lanjut nanti bagaimana mentransformasikan rancangan IRD ini ke bentuk logical record structure atau disingkat LRS. Jadi sudah ada nama tabelnya, nama field-fieldnya ya, berdasarkan atribut-atribut dan entitas yang ada pada rancangan konseptualnya ini ya. Baik, demikian kita sudah membahas cara merancang database dengan menggunakan model IRD ya, mulai dari identifikasi entitas-entitas, kemudian kita membangun relasi antar entitas ya, sampai kita menambahkan atribut-atribut pada tiap entitas. Nah, tahapan-tahapan ini ya kita implementasikan supaya Anda memahami secara keseluruhan bagaimana proses dalam merancang database dengan menggunakan teknik atau model IRD. Nah, selanjutnya nanti akan saya buatkan video mengenai implementasi dari IRD menjadi LRS ya. Oke. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.